Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang manajemen memori. Memori itu apa? Memori itu adalah tempat menampung data dan kode instruksi program, di mana sistem operasi melakukan peletakan proses pada memori. Jadi sistem operasi itu yang akan bertugas untuk kira-kira proses ini diletakkan di memori sebelah mana. Dan manajemen memori itu berarti berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses yang sedang berjalan. Manajemen memori mempunyai fungsi sebagai berikut: mengolah informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai, melakukan swapping antar memori utama dan memori penyimpanan atau disk, di mana swapping itu artinya proses yang dapat dialihkan sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan dan dipanggil kembali ke memori jika akan melanjutkan eksekusi. Dimana dari konsep dasar memori itu ada 4, ada register, ada cache memori, main memory, dan secondary memory. Register ini kapasitasnya sangat terbatas, di mana ukuran chip prosesornya itu tetap kecil dan harganya tidak terlalu mahal. Itulah sebabnya diperlukan memori utama yang memiliki akses lebih besar dibandingkan register. Memori utama umumnya dapat diakses secara random, atau kita bisa menyebutnya adalah RAM, Random Access Memory. Dan kecepatan transfer datanya itu dari memori utama ke prosesor itu sangat lamban. Jadi kapasitas memori utama biasanya 512 MB, 1 GB. Ini contohnya, misalkan ada Pentium 4 1,7 GHz, memiliki from bus 400 MHz, di mana artinya terdapat selisih kecepatan 4 kali, di mana setiap kali terjadi transfer data dari memori utama ke register prosesor harus menunggu sebanyak 4 kali siklus eksekusi. Jadi from bus itu berarti adalah kecepatan transfer data dari memori utama ke register prosesor. Nah, prosesornya punya kecepatannya 1,7 GHz. Memori cache ini berfungsi untuk mengatasi perbedaan kecepatan antara memori utama ke prosesor. Ini berada di dalam prosesor dan kapasitasnya lebih kecil dibandingkan memori utama, yaitu 256 KB, 512 KB, 2 MB, tapi kecepatan transfernya tinggi. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan data sementara untuk mengakses data. Memori sekunder, dia berupa disk, permanen, dan bersifat non-volatile. Bisa kapasitasnya besar, bisa sampai 160 GB. Kecepatan transfernya jauh lebih lamban dari memori utama. Penggunaannya untuk meningkatkan jumlah proses yang dapat dijalankan di komputer. Tujuan pengorganisasian memori komputer meningkatkan kecepatan akses kode instruksi dan data oleh prosesor. Secara umum, semakin bawah tingkatan pada hierarki organisasi komputer, maka harga persatuan byte semakin murah, kapasitas penyimpanan semakin besar, frekuensi pengaksesannya semakin kurang, kecepatan aksesnya akan semakin lambat. Nah, kita biasanya mendengar istilah RAM dan ROM. Bedanya apa? Ketika RAM, Random Access Memory, itu fungsinya sebagai penyimpanan sementara perintah dan data pada saat sebuah proses dijalankan, atau memori utama, di mana perintah dan data tersebut mencakup data yang akan dibaca dari hard disk, data-data yang dimasukkan melalui input-output, dan data-data hasil pemrosesan program.
Nah, sedangkan ROM, read only memory, berarti perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan perintah data secara tetap. Komputer tidak dapat mengubah perintah dan data yang disimpan dalam ROM. Perintah-perintah yang disimpan dalam ROM tetap dibutuhkan oleh komputer yang biasanya diisikan oleh pabrik komputer pada saat komputer tersebut dibuat. Pengalamatan memori sekarang. Jadi tugasnya untuk mereferensi kode instruksi atau data di memori utama yang merupakan tanggung jawab dari compiler. Compiler itu berarti mengubah kode program yang ditulis oleh programmer menjadi file yang berisi kode instruksi program yang dapat dijalankan di prosesor. Metode pengalamatan memori mendefinisikan model alamat yang dituliskan pada kode instruksi program, mekanisme penyalinan, kapan dan bagaimana alamat dalam kode instruksi program diterjemahkan dalam alamat fisik memori sesungguhnya. Pembagian metode pengamatan memori, ada pengamatan secara fisik, relatif, dan logika. Kita bahas pertama tentang fisik. Alamat yang ditulis pada kode instruksi berarti alamat fisik memori utama yang sesungguhnya. Sedangkan yang relatif, alamat pada kode instruksi program merupakan alamat relatif atau offset terhadap posisi awal program. Jadi pada saat ini proses dari program disalin dan dialokasikan ke memori utama, maka alamat awal memorinya dicatat di dalam register. Pada saat eksekusi, pengaksesan alamat akan ditranslasi dengan menjumlahkan alamat referensi pada instruksi dengan isi register alokasi untuk mendapatkan alamat fisik memori yang benar-benar diakses. Umumnya proses translasi ini menggunakan perangkat keras yang disebut dengan MMU, Memory Management Unit. Nanti kita akan jelaskan pada saat pertemuan selanjutnya. Dan pengalamatan secara logika, yaitu alamat logika yang masih perlu diterjemahkan ke dalam alamat fisik memori utama pada saat eksekusi. Kelebihannya terjadi relokasi program yang dilakukan secara fleksibel. Pengalamatan ini terbagi menjadi dua, ada sistem paging dan sistem segmentasi. Kalau sistem paging berarti dia yang berukuran sama atau page, dan kalau segmentasi dia berukuran berbeda atau fragmen. Nah, sekarang ada address binding. Jadi alamat itu kan ada yang berupa alamat fisik dan juga alamat logika yang perlu ditranslasi terlebih dahulu. Nah, dari alamat logika mau mendapatkan alamat fisik kan perlu ada proses translasi. Nah, proses translasi itu yang disebut dengan access binding. Nah, access binding ini dapat terjadi pada tiga hal. Dapat terjadi pada saat tiga hal. Pertama ada compile time, loading time, dan execution time. Ketika compile time, itu berarti ketika shortcode itu atau kode program sudah diletakkan pada saat berada di dalam alamat fisik. So, loading time dilakukan pada saat loading program ke memori utama. Jadi ini berisi alamat relatif yang kemudian akan ditranslasikan ke alamat fisik. Jadi terjadi pada saat pengalamatan memori yang secara relatif. Sedangkan execution time ini terjadi ketika alamat referensinya berupa alamat logika. Nah, manajemen memori itu ada yang terjadi pada sistem monoprogramming dan sistem multiprogramming. Nah, kalau pada monoprogramming berarti hanya ada satu proses pada satu waktu. Berarti satu proses itu menggunakan semua memori. Alokasi memorinya berarti seluruh area memori yang tidak digunakan akan dialokasikan ke proses pengguna. Jadi semua memori digunakan untuk satu proses.
Oke, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Jadi manajemen memori pada multiprogramming akan dijelaskan selanjutnya. Oke. Oh iya, tugasnya berarti memberikan komentar pada video di bawah YouTube, di bawah video di dalam YouTube. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.